Ini Kahoot, kita udah, saya rasa kita mulai ya. Nah, coba nanti kita Anda lihat nanti beberapa pertanyaannya akan muncul. Kita start. Pertanyaan pertama. Kita semuanya berhubungan dengan manajemen keuangan. 3, 2, 1, mulai. Yang bukan merupakan bagian dari aset atau aktiva. Yang bukan merupakan bagian aset dari aktiva, nah silakan diklik warna atau gambarnya di Anda. Ada persediaan, ada utang pajak, ada peralatan, ada piutang yang bukan merupakan bagian dari aset dan aktiva. Oke, 3, 2, 1. Oke, mayoritas menjawab benar, tapi ada juga yang salah. Ada yang menganggap peralatan adalah bagian dari aktiva tetap. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Oke, sementara yang memimpin Fatma Asyatari, Hanifah, kemudian Fatur Rahman, kemudian kita next. Pertanyaan yang kedua. Keuntungan dari investasi sekuritas saham adalah kupon, bunga, capital gain, ETM. Lima, 3, 2, 1, 0. Oke, nah ini bagus-bagus nih kelasnya nih. Mayoritas menjawab capital gain, hanya satu yang salah. Nah, kita lihat siapa yang memimpin sekarang dengan 2 pertanyaan. Masih memimpin Fatma Asyatari, Hanifah, Rifda, dan Fatur Rahman dan Rani. Oke, kita ada 10 pertanyaan kalau nggak salah. Next, berikutnya. Saham preferen di dalam neraca terletak pada bagian aktiva lancar, kewajiban, ekuitas, dan aktiva tetap. Saham. Nah, intinya saham saja. Oke, jawaban yang benar adalah di ekuitas. Nah, tolong dipelajari lagi, yang mungkin yang salah tolong pelajari lagi seperti apa model dari laporan keuangan. Karena ada 4 yang menjawab di aktiva lancar, kemudian ada 2 yang menjawab ini. Kita lihat siapa sekarang yang memimpin, apakah masih Fatma? Oke, masih Fatma yang memimpin ya. Masih diikuti Fatma sama Hanifah, masih sama-sama nih. Melki naik nih, nomor 3 sekarang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Istilah EBIT dalam laporan laba rugi dikenal juga dengan earning before interest and tax, laba operasi, laba bersih, laba kotor, laba sebelum pajak. Ini mulai agak sulit sedikit nih, tapi nggak terlalu sulit lah, masih mudah. Oke, jawaban benar adalah laba operasi. Hanya satu yang benar. Hanya satu yang menjawab benar. Jadi nama lain dari EBIT itu adalah laba operasi. Mayoritas menjawab laba sebelum pajak. Nah, ini karena ada biaya bunga juga di sini. Jadi nggak cukup kalau EBT itu ada laba sebelum pajak adalah EBT aja. Oke, kita lihat siapa yang sekarang di puncak. Masih Fatma, berarti yang satu tadi Fatma berarti itu, atau Hanifah saya nggak tahu juga ya, karena berduanya nempel terus. Oke, tidak ada perubahan komposisi. Kita lanjut ke berikut. Obligasi syariah dikenal juga dengan istilah mudharabah, obligasi konvensional, murabahah, dan sukuk. Dua, 1, 0. Oke, yang benar adalah sukuk. Masih ada yang menjawab, mungkin mudharabah ini adalah salah satu jenis keuntungan ya, istilahnya profit sharing nanti. Tapi istilah dari obligasi syariah itu adalah sukuk. Lihat siapa yang hanya 9 yang benar. Lihat siapa yang memimpin. Masih tetap, Melki naik nih. Melki naik, diikuti Rani, Hanifah, Nova, dan Fatma Asyatari. Oke. Melki naik cepat nih. Ayo Fatma, Nafi, Hanifah, jangan mau kalah. Karena ini juga yang paling cepat menjawab juga yang paling ini. Yang menentukan juga salah satunya. Nilai obligasi ditentukan oleh faktor-faktor berikut, kecuali, ini sudah belajar di MK2 nih. Yield to maturity, kupon, dividen, dan nilai par. Nah, ini mudah sekali nih.
Oh, oke. Jawaban benar adalah dividen. Dividen karena dividen adalah saham, bukan obligasi. Oke, kita lihat siapa yang memimpin sekarang. Oke, Hanifah. Wah, Hanifah naik lagi nih. Melki turun. Fatma nomor 2. Oke, Rani, Faturaman. Orangnya itu aja nih, 5 besar nih. Yang lain, ayo. Semangat ya. Kita lanjut. Ini MK1, MK2 semuanya. Debt equity ratio merupakan alat ukur untuk mengukur apa? Dividen, leverage, tujuan perusahaan, dan earning after tax. Nah, ingat rasio-rasio kembali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawabannya adalah leverage. Oke, 14 benar. Ini hanya 4 yang salah. After tax. Masih ada yang jawab after tax, ada yang jawab dividen juga. Nah, ini juga menarik nih. Coba dipertimbangkan lagi masuk manajemen keuangan ya. Jadi ambil kosa, tapi mungkin bisa jadi kesalahan pencet juga bisa jadi. Oke, kita lihat siapa yang kita lihat siapa yang di atas nih. Ini Hanifah di atas, komposisi Faturaman hilang dari ini. Haji Ali masuk ke dalam list. Tadi Faturaman selalu ada, sekarang Haji Alim yang muncul sekarang. Oke, Hanifah, selamat buat sementara. Masih ada 8 pertanyaan lagi. Biaya bunga akan menjadi pengurang pajak perusahaan. Benar atau salah? Ya, 2 jawabannya. Betul atau salah? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawaban benar adalah betul. Nah, ingat. Karena semakin tinggi biaya bunga, pajak akan semakin rendah. Kita lihat Hanifah di atas, wah Fatma turun ke nomor 5, Haji Alim naik nih. Nah, ini debut Haji Alim munculnya belakangan, Nova juga mulai naik juga nih. Melki kembali nomor 2, Melki sepertinya mau jajaki nomor 1 lagi sepertinya. Kita lihat di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 9, 3 kebijakan utama dalam keuangan perusahaan. Kas, piutang, dividen, penjualan persediaan, investasi pembiayaan dividen, investasi pembiayaan dan piutang. Ini minggu pertama harusnya diberikan oleh dosen di minggu pertama di manajemen keuangan. Oke, jawabannya benar adalah hanya 2 orang yang menjawab benar. Itu adalah kebijakan investasi, kebijakan financing, dividen policy. Jadi ada 3 kebijakan utama keuangan, investment, financing, dan dividen. Nah, kita lihat ada 2 yang menjawab benar, mayoritas menjawab salah, 8 ke A. Oke, kita lihat yang Hanifah. Wah, Melki dapat ini nih, strike artinya apa? Melki is back with the answer strike 3 kali berturut benarnya. Nah, orangnya gitu aja, masih perubahan-perubahan komposisi aja. Bahkan Fatma mau naik lagi, Nova mau menuju puncak 11. Jika YTM kupon kecil dari kupon, maka obligasi akan dijual pada, ini sudah pelajari di manajemen keuangan 2 nih. Kalau yield to maturity-nya lebih kecil dari kupon obligasi, maka obligasi dijual dengan harga apa? Ada yang premium, ada diskon, par, dan tetap. Oke, artinya dijual pada harga premium. Karena Pak, ini dianggap risiko obligasi memiliki risiko rendah karena kupon yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yield required return yang diharapkan oleh teman. Nah, kita lihat siapa yang akan memimpin ya. Nah, hanya 1 yang benar nih. Oke, kita lihat sekarang Melki masih di atas, nggak ada perubahan, Hanifah, Fatma, dan Hani. Oke, kita masih ada 4 pertanyaan lagi. Yang ke-12, berikut ini adalah indeks saham syariah di Indonesia. Yang pertama IHSG dan JII, yang kedua JII dan LQ45, yang berikutnya adalah JII dan ISI, berikutnya adalah IHSG dan Kompas. Mana yang termasuk ke dalam indeks saham syariah di Indonesia? Ini masih panjang. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, mayoritas benar. Jakarta Islamic Index dan indeks saham syariah Indonesia. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Oke, Melki memimpin, Nova turun, Haji Alim naik lagi. Nah, masuk Rani sekarang. Tinggal besar. Oke, kita masuk pertanyaan ke-13. Berikut yang bukan keputusan utama dalam keuangan perusahaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan 3 tadi. Mana yang bukan? Nah, ini tadi kan udah ada nih 3 tadi.
Mana yang bukan? Nah, ini kalau nggak tahu ini sudah apa nih keterlaluan ya. Oke, jawabannya adalah 17. Masih ada yang salah. Tadi kan dividen kita udah katakan salah satu tujuan utama, urusan utama dalam perusahaan. Ya, oke, Melki mimpin, Pak Ma naik nih. Nah, apakah Pak Ma bisa memimpin lagi dengan tinggal 2 sisa pertanyaan? Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-14 sebelum pertanyaan terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan jenis leasing. Nah, leasing itu Anda sudah belajar di MK2, finance lease, receivable lease, operating lease, dan sell and lease back. Mudah nih. Satu, nol. Jawabannya benar adalah yang bukan masuk leasing di sini adalah receivable lease. Yang lainnya itu adalah jenis-jenis leasing. Ada 9 orang yang jawab benar, ada 12 orang yang jawab salah, menjawab sales and lease back. Itu adalah salah satu jenis leasing ya. Oke, kita lihat. Oke, wah Fatma naik nih di terakhir-terakhir. Melki disalip oleh Fatma di terakhir. Pertanyaan terakhir, yang akan menentukan siapa juaranya, apakah Melki atau Fatma? Kayaknya antara berdua ini. Oke, pertanyaan terakhir, siapa cepat biasanya itu nanti cepat dan benar ya. Pertanyaan terakhir, investor yang menjual saham setelah ex-dividend debt tidak akan mendapatkan dividen. Investor yang menjual saham setelah ex-dividend debt tidak akan mendapatkan dividen. Karena Anda sudah belajar dividen polisi di MK2. Oke, jawaban yang benar adalah salah. Jadi dia masih tetap mendapatkan dividen karena dijual setelah ex-dividend debt. Oke, kira-kira siapa juaranya? Fatma atau Melki? Atau yang lain? Kita nggak tahu nih, tiba-tiba muncul. Oke, kita klik. Kita lihat, 1, 2, 3. Siapa juaranya? Podium pertama, oke. Ikhwan nomor 3, selamat buat Ikhwan. Oke. Fatma perak ternyata, waduh. Dan yang mendapatkan emas adalah Melki. Oke, selamat buat Melki. Arnando ya. Silakan dipegang emasnya, silakan dibuat peraknya, silakan dipegang oleh Fatma, Ikhwan. Nah, mudah-mudahan ada